Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 76 sampai dengan 78. Oh Yesusku, arahkanlah budiku, milikilah seluruh diriku, rengkulah aku di dalam lubuk hatimu, dan lindungilah aku terhadap serangan-serangan musuh. Hanya Engkaulah harapanku. Berbicaralah lewat mulutku apabila aku akan di tengah orang berkuasa dan terpelajar. Aku yang hina dina ini, supaya mereka tahu bahwa karya ini adalah karyamu dan bahwa karya ini datang daripadamu. Kegelapan dan pencobaan. Secara aneh akalku menjadi gelap. Tidak ada kebenaran yang tampak jelas bagiku. Ketika orang berbicara kepadaku tentang Allah, hatiku menjadi keras seperti batu karang. Dari pembicaraan itu, aku tidak memetik setitik perasaan cinta pun akan Dia. Ketika dengan kemauan yang keras, aku mencoba untuk tinggal dekat dengan Allah. Aku mengalami siksaan-siksaan yang berat. Dan tampak padaku bahwa aku hanya semakin membangkitkan murka Allah. Sama sekali mustahil bagiku untuk bermeditasi seperti yang biasa kulakukan di hari-hari sebelumnya. Aku merasa dalam jiwaku ada suatu kekosongan dan tidak ada sesuatu yang dapat kuisikan ke dalamnya. Aku mulai menderita rasa lapar yang luar biasa. Dan aku sangat merindukan Allah, tetapi aku merasakan diriku sama sekali tidak berdaya. Aku mencoba membaca dengan lambat, kalimat demi kalimat, dan dengan cara itu melaksanakan renungan. Tetapi ini pun tidak ada hasilnya. Aku sama sekali tidak paham akan apa yang aku baca. Jurang kepapaanku terus membentang di hadapan mataku. Setiap kali aku masuk ke kapel untuk melaksanakan suatu latihan rohani, aku selalu mengalami siksaan dan pencobaan-pencobaan yang lebih menyakitkan. Lebih dari kapanpun, sepanjang misa kudus, aku berjuang melawan pikiran-pikiran menghujat yang memaksakan diri kepada bibirku. Aku merasa sangat tidak senang dengan sakramen-sakramen kudus, dan tampak padaku bahwa aku tidak memetik manfaat sedikit pun dari semua itu. Hanya karena ketaatan kepada Bapa pengakuan, aku melaksanakannya. Dan hanya ketaatan buta inilah satu-satunya jalan yang dapat aku ikuti dan menjadi harapan terakhir untuk tetap bertahan. Imam menjelaskan kepadaku bahwa inilah cobaan-cobaan yang dikirim Allah, dan bahwa dalam situasi yang kualami ini, bukan hanya aku yang tidak melawan Allah, tetapi aku sangat berkenan di hatinya. Ini adalah suatu tanda, katanya kepadaku, bahwa Allah sangat mengasihi engkau, dan bahwa Ia memiliki kepercayaan yang sangat besar kepadamu, karena Ia berkenan memberikan cobaan-cobaan yang sedemikian kepadamu. Tetapi kata-kata ini tidak memberikan penghiburan kepadaku. Aku merasa bahwa semua itu sama sekali tidak dapat diterapkan kepadaku. Satu hal yang sungguh mengherankan bagiku. Seringkali terjadi bahwa pada saat aku sangat menderita, siksaan-siksaan yang mengerikan ini tiba-tiba lenyap, tepat pada saat aku menghampiri kamar pengakuan. Tetapi, begitu ketika aku meninggalkan kamar pengakuan, semua siksaan itu akan kembali mencekam aku, bahkan dengan lebih hebat. Maka aku lalu sujud di hadapan sakramen Maha Kudus, sambil mengulang-ulang kata-kata ini. Bahkan kalau engkau membunuh aku
aku tetap berharap kepadamu. Rasanya aku akan mati dalam sakratul maut seperti ini. Tetapi gagasan yang paling mengerikan bagiku adalah keyakinan bahwa aku telah ditolak oleh Allah. Kemudian pikiran-pikiran lain muncul dalam hatiku. Mengapa aku harus bersusah payah mengejar keutamaan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik? Mengapa aku harus mati raga dan menghampakan diri? Apa manfaatnya aku mengikrarkan kaul, berdoa, menderita, dan mengorbankan diri? Mengapa aku harus mengorbankan diri terus-menerus? Apa manfaatnya kalau aku sudah ditolak oleh Allah? Mengapa aku harus melakukan semua usaha ini? Dan di sini Allah sendiri tahu apa yang sedang bergolak di dalam hatiku. Sekali peristiwa ketika sedang ditimpa penderitaan yang menakutkan, aku pergi ke kapel dan berkata dari dasar jiwaku, "Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan terhadapku, oh Yesus. Aku akan menyembah Engkau dalam segala sesuatu. Biarlah kehendak-Mu terlaksana dalam diriku, oh Tuhanku dan Allahku. Dan aku akan memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas. Lewat doa penyerahan ini, siksaan-siksaan yang mengerikan itu lenyap dariku." Tiba-tiba aku melihat Yesus yang berkata kepadaku, "Aku selalu berada di dalam hati-Mu." Suatu sukacita yang tak terperikan memenuhi jiwaku, dan cinta Allah yang agung membuat hatiku yang papa bernyala-nyala. Aku melihat bahwa Allah tidak pernah mencobai melebihi apa yang dapat ditanggung. Oh, tidak ada suatu pun yang aku takutkan. Kalau Allah mengirim penderitaan yang sedemikian berat kepada suatu jiwa, Ia pasti menguatkan jiwa itu dengan rahmat yang bahkan lebih besar, meskipun kita tidak menyadarinya. Pada saat-saat seperti itu, suatu doa penyerahan memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Allah daripada banyak jam doa yang penuh dengan penghiburan. Kini aku tahu bahwa kalau Allah menghendaki suatu jiwa tetap berada dalam kegelapan, tidak ada buku dan tidak ada bapak pengakuan yang dapat membawa terang kepadanya. Yesus, Engkau andalanku.